Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Dividen Jumbo ADRO di atas 40%, tertinggi sepanjang sejarah. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Apakah kamu sudah dengar satu topik hangat di pasar modal? Saham ADRO membuat heboh pasar saham karena rencananya mereka akan membagikan dividen dengan jumlah yang sangat besar. Kalau kamu belum tahu beritanya, mari simak cuplikan berikut ini. Nah, saya kutip artikelnya dari sumber di bawah ini. Perusahaan bermaksud untuk mengusulkan kepada pemegang saham untuk menyetujui penggunaan sebagian dari saldo laba perusahaan per tanggal 31 Desember 2023 yang akan dibagikan sebagai tambahan dividen tunai final dalam jumlah sebesar-besarnya sampai dengan 2.629 miliar US dollar atau sekitar 41,4 triliun rupiah. Dengan nominal sebesar itu, jika dibagi dengan jumlah saham beredar, maka besaran dividen per sahamnya sekitar 1.346 per lembar saham. Katakanlah harga saham ADRO di angka 4.000. Apabila perusahaan bagi dividen sekitar 1.346 per lembar, berarti dividen yield yang ditawarkan sekitar 33%. Tentu saja angka yang sangat-sangat besar. Selain itu ingat, ADRO merupakan saham yang bagi dividen 2 kali setahun. Berarti seharusnya dividen yield saham ini jauh di atas 33%, bahkan bisa mencapai 40% bahkan lebih. Apabila kebijakan jumlah dividen 1.346 per lembar saham nantinya disetujui. Saya pribadi sering membahas saham ADRO, bahkan ADRO merupakan salah satu saham yang dijadikan contoh pembahasan di e-book The Stock Market yang ditulis pada 3-4 tahun yang lalu, sewaktu harganya masih 1.200. Tapi saya juga tidak menyangka bahwa mereka akan melakukan terobosan seperti ini, di mana dengan membagi dividen yang besar apabila disetujui, menarik minat investor yang sangat banyak sehingga membuat harga saham naik signifikan. Jika melihat sejarah pembagian dividen ADRO sejak tahun 2009, nominal dividen yang diusulkan di tahun ini memang menjadi yang tertinggi. Hal ini memang menjadi daya tarik yang kuat, terlebih kepada dividen hunter. Ingat, dividen hunter ya, bukan dividen investing. Karena mereka yang menerapkan strategi dividen investing cenderung sudah punya barangnya sejak lama sebelum ada trending topik seperti ini. Meski dividen yield sangat menggiurkan, saya ingin mengajak kamu berpikir dengan lebih realistis. Ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Pertama, menurutmu kenapa perusahaan memutuskan bagi dividen jumbo di tahun ini? Apakah ada penyebabnya? Kedua, jika usulan dividen disetujui tentu banyak orang bahagia. Tapi bagaimana jika ternyata tidak disetujui? Apa dampak terhadap harga saham ADRO yang sudah naik sangat tinggi hingga mencapai angka 4.000? Ketiga, apakah di tahun-tahun berikutnya perusahaan masih bisa bagi dividen sebanyak itu? Keempat, apakah ada agenda lain dengan dibagikannya dividen yang sangat besar? Mari berpikir dengan lebih rasional lagi. Seperti yang saya katakan tadi, ADRO merupakan salah satu saham andalan yang sering dibahas entah di YouTube atau di e-book sejak 3-4 tahun yang lalu, bahkan sejak harganya 1.200. Tapi dengan melihat gebrakan perusahaan di tahun ini yang mengambil beberapa kebijakan luar biasa seperti menjual PT Adaro Andalan Indonesia dan mengusulkan pembagian dividen yang besar, saya pribadi mulai jaga jarak dengan saham ini. Karena menurut saya kebijakan yang diambil cukup ekstrim. Tapi ingat, ini hanya pendapat pribadi, bukan rekomendasi. Mau ikut silahkan, tidak mau ikut juga silahkan. Sekarang mari kita lihat sekilas tentang kinerja ADRO saat video ini dibuat. Pertama kita lihat harga sahamnya selama tahun 2024 yang sudah naik 62,25%. Saat video ini dibuat ditutup di angka Rp4.040. Kemudian kita lihat historikal harga saham selama 10 tahun terakhir. Seperti yang saya katakan tadi, pada 3-4 tahun yang lalu, harga saham ADRO masih bergerak di angka 1000-an. Namun terus mengalami kenaikan hingga ke angka 2000-an, 3000-an, koreksi lagi ke angka 2000-an, dan kini sudah di angka 4000-an. Angka saat video ini dibuat bisa dikatakan merupakan angka tertinggi yang pernah dicapai oleh ADRO. Tapi mungkin saja nantinya bisa lebih tinggi lagi apabila kebijakan dividen ini disetujui. Kemudian dari aspek historical PBV, dalam 10 tahun terakhir, rata-rata PBV adalah 0,95 kali. Dan saat video ini dibuat di angka PBV 1,09 kali. Memang kita lihat di sini, rata-rata PBV ADRO bisa dikatakan cukup rendah dengan angka 0,95 kali, atau dengan kata lain setara dengan modal per lembar sahamnya.
Tapi ingat, dulunya saham ini sempat di atas PBV 1,5 kali, tapi sempat juga turun di bawah PBV 0,5 kali. Itu artinya ada gap yang cukup lebar antara PBV tertinggi dan PBV ADRO dalam 10 tahun terakhir, sehingga hal itu juga harus kamu waspadai. Kemudian kita lihat sekilas terkait kinerja keuangannya. Dari aspek ini adalah laba rugi. Total pendapatan ADRO sehingga Q2 tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan Q2 tahun 2023. Untuk laba kotornya sayangnya mengalami penurunan karena ada kenaikan beban pokok penjualan yang jauh lebih besar. Untuk laba usahanya masih bisa mengalami kenaikan meskipun tipis. Hal itu karena total beban usaha di tahun 2024 yang mengalami penurunan. Laba sebelum pajaknya mengalami kenaikan yang cukup bagus dan hal itu menyebabkan laba bersih tahun berjalan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023, tapi belum bisa sebaik tahun 2022 untuk data Q2-nya. Sebagai informasi, kalau kamu penasaran mau tahu kenapa dulu saya bilang ADRO ini merupakan saham blue chip yang paling masuk akal, kamu bisa nonton video berikut ini. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Video yang akan kamu lihat nanti adalah video yang diupload sekitar 3 bulan yang lalu. Tapi, kamu bisa nonton hingga selesai agar supaya pemahaman kamu tidak setengah-setengah. Saat ini saya mau bahas satu saham besar yang bisa dikatakan paling masuk akal. Kenapa? Karena saham ini punya laba yang sangat besar hingga Q1 2024. Tapi di sisi lain, punya valuasi PBV yang paling rendah, bahkan PBV di bawah 1 kali. Yang artinya harga sahamnya masih diperdagangkan di bawah modal per lembar. Unik kan, di satu sisi laba yang dicetak besar, tapi di sisi lain PBV masih rendah. Selain itu, di antara saham-saham yang berhasil mencetak laba triliunan selama 3 bulan terakhir, saham ini membagi dividen dengan yield paling besar. Menarik kan, kira-kira saham apakah itu? Gambar di samping merupakan rekapan dari saham-saham yang berhasil mencetak laba besar di tahun 2024, khususnya hingga Q1 2024. Kamu tentu sudah tidak asing lagi dengan nama-nama sahamnya, seperti BRI dengan laba 15,8 triliun, BCA 12,8, Mandiri 12,7, Astra 7,4, Telkom 6 triliun, ADRO 5,9, BBNI 5,3, dan UNTR 4,5 triliun rupiah. Yang lebih luar biasanya lagi, 8 saham ini berhasil mencetak laba di atas 4,5 triliun hanya dalam waktu 3 bulan saja, yaitu Januari hingga Maret. Tapi, kita tidak boleh hanya berpatokan pada laba saja, karena harus bandingkan dengan valuasinya juga. Apabila membandingkan pencapaian laba dan valuasi PBV, kamu akan temukan di sini bahwa dari 8 saham yang mencetak laba terbesar, BCA punya PBV paling tinggi dengan angka 5,4 kali, diikuti Mandiri 2,49 kali, dan BRI 2,48 kali. Menariknya, ternyata ada 2 saham yang masih punya PBV di bawah 1 kali, yaitu ASII 0,90 dan ADRO 0,82 kali. Padahal, mereka mencetak laba di atas 5,5 triliun rupiah, laba ADRO 5,9 dan ASII 7,4 triliun. Ini kan kita hanya bandingkan dari aspek laba dan PBV. Bagaimana jika ditambahkan satu komponen lagi, yaitu dividen? Apabila memasukkan unsur dividen yield, kamu akan temukan bahwa ADRO dan ASII memiliki dividen yield yang paling besar dengan angka 11,33% untuk ASII dan 22,34% untuk ADRO. Sedangkan BCA menjadi saham dengan yield paling rendah yakni hanya 2,71%. Sampai di sini apakah kamu sudah tahu saham apa yang saya maksudkan? Dari 3 aspek yang dibahas yaitu net income, PBV, dan dividend yield, ada 2 saham yang sebenarnya menarik yaitu ASII dan ADRO. 2 saham ini punya net income yang sangat besar, PBV paling rendah dan dividend yield yang paling tinggi. Jadi di video ini, apakah kita akan bahas saham ASII atau ADRO? Saat ini saya lebih tertarik bahas saham ADRO. Kenapa? Untuk alasannya kamu bisa nonton pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Tentu banyak pertimbangan yang diambil dari berbagai aspek, tidak hanya terkait laba, PBV, dan dividend yield saja. Kita harus bandingkan juga dari aspek pemegang saham mayoritas, top manajemen yang menjabat, komposisi hutang, jumlah kas yang dimiliki, dan lainnya. Sekarang, mari kita coba bahas sekilas tentang saham ini. Pertama, ADRO memiliki range pergerakan harga saham yang cukup stabil sejak IPO di tahun 2008. Dulunya saham ini diperdagangkan pada harga sekitar Rp1.000-an saja, tapi kini sudah di atas Rp2.000-an. Meski begitu, harga tertingginya hanya Rp4.000-an dan kemudian mengalami penurunan lagi.
Kondisi harga saham yang bergerak pada jarak yang tidak terlalu lebar ini membuat ADRO jadi menarik bagi swing trader ataupun mereka yang sedang mengumpulkan lembar saham. Karena ruang gerak ADRO tidak terlalu besar, maka hal itu berdampak pada valuasinya. Saat kinerja perusahaan tumbuh, khususnya dari aspek ekuitas, PBV ADRO akan bergerak di situ-situ saja. Apabila harga sahamnya tidak naik turun dengan signifikan, kamu bisa lihat dalam durasi 10 tahun terakhir, range PBV ADRO cukup stabil dengan angka di atas 0,5 kali dan di bawah 1,5 kali. Hal itulah yang membuat PBV rata-rata ADRO selama 10 tahun terakhir adalah 0,96 kali, atau bisa kita bulatkan menjadi 1 kali. Ini sebenarnya merupakan salah satu clue menarik. Karena berarti apabila harga saham ADRO turun ke PBV di bawah 1 kali, misalnya 0,7 atau 0,6, hal ini menjadi momen menarik karena ada kemungkinan besar nantinya bisa naik lagi ke angka 1 kali. Kita tidak usah muluk-muluk berkata ADRO bisa di PBV 1,5 kali. Gunakan saja angka yang lebih realistis dengan PBV 1 kali. Sederhana kan? Selain itu, dari sisi probabilitas, ADRO sangat menarik di bulan Juli. Sejak IPO di tahun 2008, probabilitas kenaikan saham ADRO di bulan Juli paling tinggi, yakni 76%. Bulan Juli merupakan bulan dengan probabilitas kenaikan terbesar selama Januari sampai dengan Desember, sejak tahun 2008 hingga tahun 2024. Artinya bulan ini bisa dimanfaatkan bagi para pemegang saham ADRO untuk mencetak keuntungan. Kamu bisa lihat untuk detailnya selama 17 tahun terakhir untuk kinerja harga saham ADRO pada bulan Juli. Meski begitu, kamu harus ingat bahwa saham tambang batubara merupakan salah satu sektor yang cukup fluktuatif. Bisa dilihat dari pergerakan kinerja saham setiap tahun selama 17 tahun terakhir. Saham ADRO pernah naik hingga di atas 200%, yakni pada tahun 2009 dan 2016. Tapi di sisi lain, saham ini juga pernah turun di atas 50%. Pada tahun 2008 turun hingga 67% dan tahun 2015 turun 50,72%. Apakah kamu siap menghadapi fluktuatif seperti ini? Berikutnya dari aspek dividen. Sudah menjadi rahasia umum jika perusahaan tambang batubara memiliki dividen yield yang besar, termasuk ADRO. Tapi menariknya, ADRO merupakan salah satu saham yang konsisten bagi dividen bahkan sejak IPO di tahun 2008. Mulai dari tahun 2009 hingga 2024, ADRO konsisten membagi dividen kepada pemegang saham mayoritas 2 kali setahun. Hal ini sudah berlangsung selama 17 tahun dan itu merupakan salah satu bukti konsistensi perusahaan dalam memperhatikan kepentingan pemegang sahamnya. Tentu menarikkan, dapat dividen besar 2 kali setahun selama belasan tahun terakhir. Sekarang yang jadi pertanyaan, jika rutin bagi dividen 2 kali setahun, bagaimana kondisi kinerja keuangan perusahaan? Apakah terus tumbuh ataukah hanya tebar pesona dengan dividen yang besar? Mari kita lihat data berikut ini. Ini merupakan rekapan data keuangan pendapatan, harga pokok pendapatan, dan pencapaian laba ADRO sejak tahun 2008 hingga tahun 2023. Saya ambil ini dari aplikasi Stockbit. Dari data ini bisa kamu lihat bahwa ADRO menghasilkan pertumbuhan kinerja selama belasan tahun. Meskipun tidak selalu naik, tapi jika ditarik dalam jangka panjang, ADRO masih menghasilkan pertumbuhan. Pendapatan ADRO di tahun 2008 hanya 18 triliun dan tumbuh menjadi 100 triliun di tahun 2023. Labanya naik dari yang hanya 800-an miliar di tahun 2008 menjadi 28,6 triliun di tahun 2023. Pencapaian ini tentu bisa dikatakan luar biasa, karena tidak banyak perusahaan yang bisa menghasilkan pertumbuhan sesignifikan ini dalam jangka panjang. Kamu bisa lihat labanya dari 887 miliar di tahun 2008, naik menjadi 4,3, turun 2,2, naik lagi menjadi 5 triliun, turun lagi menjadi 3,7, turun menjadi 2,7, naik lagi menjadi 3,7, turun 2,7, turun lagi 2,2, turun menjadi 2 triliun, naik lagi menjadi 4,5 triliun, naik 7,8, turun lagi 6,9, turun 6 triliun, turun lagi menjadi 2,2 triliun, naik menjadi 14,6 triliun, naik lagi menjadi 44,14 triliun, dan turun lagi menjadi 28,6 triliun rupiah. Itu artinya laba ADRO cukup fluktuatif, tapi jika ditarik dalam jangka panjang masih menghasilkan pertumbuhan. Lebih menarik lagi, jika kamu lihat laba ADRO di tahun 2023 sebesar 28,6 triliun, angka tersebut lebih besar dibandingkan penjualan pada tahun 2008
2009, dan 2010 dengan angka di bawah 28,6 triliun. Ini merupakan hal yang luar biasa, karena perusahaan mampu menghasilkan labanya, bahkan meningkatkan labanya, hingga menjadi lebih besar dari total penjualan belasan tahun sebelumnya. Dampak dari pertumbuhan laba itu apa? Tentu saja salah satunya adalah dividen per share yang semakin besar. Dan dividen yang semakin besar tentu akan membuat pemegang saham semakin sejahtera. Kamu bisa lihat bahwa di tahun 2009, ADRO hanya membagi dividen di bawah 30 per lembar saham. Bagaimana sekarang? Dividen per share-nya naik berkali-kali lipat, bahkan satu kali dividen yang dibagikan bisa di atas Rp200. Artinya pemegang saham yang sudah memiliki ADRO sejak IPO, saat ini tentu bisa menikmati dividen yield yang sangat besar. Pertanyaannya lagi, jika ADRO rutin dan loyal bagi dividen, bagaimana dengan ekuitasnya? Apakah bisa bertumbuh atau hanya diam di tempat? Mengingat dividen yang besar, tentu akan berpengaruh terhadap ekuitas perusahaan. Ternyata ekuitas ADRO masih konsisten tumbuh meskipun bagi dividen yang besar. Kamu bisa lihat saldo laba di ekuitas perusahaan. Dari yang awalnya hanya 400-an miliar saja di tahun 2008, naik menjadi 80 triliun di tahun 2023. Sangat luar biasa kan? Meski perusahaan rajin bagi dividen, tapi mereka juga berupaya agar kinerja keuangan bisa terus tumbuh. Kamu bisa bandingkan pertumbuhan ekuitas saham-saham batubara. Apakah saham yang rutin bagi dividen besar, ekuitasnya bisa tumbuh seperti ADRO? Itulah alasannya kenapa ADRO merupakan saham batubara yang punya ekuitas terbesar. Keberhasilan ADRO tentu tidak lepas dari peran komisaris dan direksinya. Bapak Garibaldi Thohir merupakan presiden direktur perusahaan yang menjadi pemimpin yang bisa dikatakan berhasil membawa ADRO hingga besar seperti saat ini. Beliau juga punya kepemilikan saham ADRO yang besar, yakni 6,18%. Selain itu, satu hal yang saya salut dengan perusahaan ini adalah mereka tidak segan-segan untuk buyback sahamnya. Pada beberapa waktu yang lalu saat harga saham ADRO turun signifikan, perusahaan juga mengambil kebijakan dengan melakukan buyback, bahkan dengan nominal yang bisa dikatakan cukup besar. Artinya mereka seakan-akan tidak membiarkan harga saham terus jatuh dan peduli dengan pemegang sahamnya. Coba kamu cari perusahaan di bursa, berapa banyak yang mengambil langkah seperti ini saat harga sahamnya turun signifikan. Sekarang kita lihat sekilas komposisi penjualan batubara ADRO. Ternyata perusahaan ini menjual batubara ke berbagai negara seperti Indonesia, Cina, India, Korea, dan lain-lain. Itu artinya ADRO memiliki cukup banyak konsumen yang tersebar di berbagai tempat, sehingga memperkecil resiko kehilangan omset apabila ada konsumen yang tidak lagi menjadi langganan. Hal ini tentu menjadi nilai plus bagi perusahaan. Dari sisi produksi juga, ADRO memperlihatkan pertumbuhan yang konsisten, bahkan sejak tahun 1992. Dengan semakin banyaknya produksi, diharapkan semakin banyak juga penjualan. Semakin banyak penjualan tentu diharapkan akan berdampak pada pertumbuhan laba. Dan laba yang tumbuh diharapkan bisa berdampak pada dividen yang semakin besar dan harga saham yang semakin naik. Konsep berpikirnya seperti itu saja. Mereka juga punya saldo kas dan free cash flow yang cukup banyak. Hal itu tentu sangat berkaitan dengan likuiditas. Selain itu, apabila saldo kasnya banyak, berarti keuntungan yang diperoleh perusahaan benar-benar berasal dari operasional bisnisnya, dan bukan hanya keuntungan di atas kertas saja. Selain itu, saldo kas yang banyak tentu akan berpengaruh terhadap dividen yang dibagikan. Tidak heran jika mereka punya rasio DER yang rendah, karena ternyata ADRO punya likuiditas yang baik. Meski tadi kita sudah bahas beberapa keunggulan dari ADRO, tapi ingat, saham ini juga punya kelemahan. Terlebih lagi mereka bergerak di bisnis batubara, yang mana kamu juga tahu bahwa bisnis ini cukup fluktuatif dibandingkan bisnis lain. Kamu bisa lihat dari aspek historical net income yang mereka capai tadi. Artinya jika kamu tertarik dengan saham ini, jangan hanya lihat aspek positifnya, tapi juga pertimbangkan potensi risiko yang mungkin terjadi. Jika ada potensi profit, pasti juga ada potensi kerugian. Semua kembali lagi kepada analisamu masing-masing. Ingat ya, video ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Oh iya, jika kamu mau belajar tentang analisa fundamental dengan lebih detail, mungkin kamu bisa baca ebook The Stock Market dan cara cepat analisa laporan keuangan. Di sana banyak tips dan trik yang bisa kamu jadikan referensi. Selain itu, ADRO merupakan salah satu saham yang saya jadikan contoh pembahasan di ebook The Stock Market. Saat ebook itu ditulis, harganya masih 1.200-an, tapi kini sudah di atas 2.000. Artinya terjadi kenaikan di atas 100% di luar dividen. Kalau kamu mau tahu pembahasannya, silahkan lihat di ebook saja. Selain itu, kalau kamu mau mencari saham-saham yang cukup menarik untuk dikoleksi,
Kamu bisa nonton video yang sudah pernah saya upload sebelumnya. Di sana ada pembahasan tentang beberapa poin yang bisa kamu pertimbangkan. Langsung saja kita lihat videonya. Metode analisa yang hebat dan money management yang tepat merupakan dua poin yang tidak bisa dipisahkan. Kamu butuh metode analisa yang cocok agar bisa memilih saham yang bagus. Tapi, kamu perlu punya money management yang baik agar bisa memaksimalkan keuntungan dan memperkecil kerugian. Jadi di video ini saya akan sharing tentang dua hal tadi, yaitu kriteria saham seperti apa yang sebaiknya dipertimbangkan dan money manajemennya harus bagaimana. Berhubung pasar saham di tahun 2024 sedang kurang cerah, jadi kita akan fokuskan dua poin tadi pada kondisi apabila harga saham turun signifikan. Poin pertama, kriteria saham yang sebaiknya dicari. Berikut ini beberapa kriteria yang sebaiknya dipertimbangkan. Pertama, kebutuhan masyarakat atas produk atau jasa perusahaan. Kedua, kepemilikan saham dari pemegang mayoritas. Ketiga, top manajemen perusahaan apakah bermasalah atau tidak. Keempat, prospek kinerja ke depan dalam hal ini penjualan dan pencapaian laba. Dan yang kelima, komposisi dan nominal hutang. Sekarang, mari kita bahas satu persatu. Pertama, kebutuhan masyarakat atas produk atau jasa perusahaan. Logikanya, kalau produk atau jasa perusahaan sudah kurang diminati, perusahaan tersebut akan sulit mencetak pertumbuhan laba. Jika menyebut nama Nokia dan BlackBerry, generasi sekarang mungkin sudah tidak mengetahuinya. Tapi bagaimana dengan generasi 90-an atau bahkan di bawah itu? Tentu kita sangat kenal dua brand handphone yang dulunya sangat populer. Dua merek HP itu sangat dicari dan dibutuhkan dulu. Hampir semua orang menggunakan salah satu dari dua merek tersebut. Tapi, bagaimana setelah mengenal Android? Apakah Nokia dan BlackBerry tetap masih dibutuhkan? Kamu bisa lihat sendiri kondisi saat ini. Berapa banyak orang yang menggunakan HP dari dua merek itu? Menarik kan? Dulunya sangat dibutuhkan, tapi kini sudah ditinggalkan. Itu merupakan salah satu contoh nyata dari pentingnya melihat produk atau jasa suatu perusahaan. Apabila sudah ada indikasi produk atau jasanya mulai ditinggalkan karena berbagai alasan, sebaiknya pertimbangkan untuk cut loss saham tersebut. Jangan sampai kamu sudah terlanjur rugi di atas 50%, baru berpikir untuk cut loss. Semakin cepat kamu menyadari signal buruk, semakin cepat kamu bisa cut loss. Tapi sebaliknya, apabila harga saham turun, tapi produk atau jasa perusahaan masih dibutuhkan, kamu bisa santai saja. Meski begitu, kamu perlu lihat lagi valuasi harga pembelianmu. Meski produknya sangat dibutuhkan, tapi kamu belinya terlalu mahal, berarti memang sebaiknya harus dipertimbangkan lebih jauh. Apakah bisa di hold atau cut loss. Misal, kamu beli saham dengan PBV 30 kali yang menghasilkan laba 5 triliun. Di sisi yang lain, ada perusahaan yang PBV-nya hanya 3 kali, tapi labanya 50 triliun. Apakah menjadi masuk akal jika kamu tetap hold saham yang PBV-nya 30 kali itu? Artinya, kamu beli saham 30 kali lipat lebih mahal dari modalnya, hanya untuk perusahaan yang bisa menghasilkan laba 5 triliun. Padahal, di sisi yang lain, ada perusahaan yang bisa kamu beli dengan hanya 2-3 kali dari modalnya, tapi menghasilkan laba 50 triliun. Logikanya sederhana saja kan? Kedua, kepemilikan saham dari pemegang mayoritas. Saya punya satu pertanyaan sederhana. Katakanlah kamu seorang penjual bakso yang punya warung bakso. Kalau warung bakso kamu itu bagus, menghasilkan keuntungan yang terus bertambah setiap tahun, banyak pelanggan, hutang usahanya masih bisa dibayarkan dengan lancar, baksomu terkenal di mana-mana, pertanyaannya, apakah kamu mau jual kepemilikan saham kamu atas bisnis bakso itu? Logikanya, kalau kamu tahu usaha itu menguntungkan dan punya prospek yang bagus ke depan, kenapa harus dijual? Analogi itu bisa kita kaitkan dengan jual beli saham. Pemegang saham mayoritas yang tahu perusahaannya bagus, punya prospek yang cerah, mampu membayar hutang tepat waktu, produk atau jasanya terkenal, dan lain-lain. Tentu saja mereka tidak akan menjual saham miliknya secara mayoritas. Kalaupun dijual sedikit, total kepemilikan owner akan tetap lebih besar dibanding kepemilikan di masyarakat. Inilah salah satu tolak ukur yang bisa kamu gunakan. Apabila pemegang saham mayoritas dari saham yang kamu punya jual sahamnya hingga menjadi minoritas, sebaiknya pertimbangkan lagi untuk cut loss saham tersebut. Mereka saja yang tahu seluk-beluk saham itu mau jual sahamnya. Masakan kamu yang hanya penonton dari luar berani hold saham itu?
Poin ketiga, top manajemen perusahaan bermasalah. Kalau kamu punya perusahaan, maukah kamu pekerjakan orang yang bermasalah sebagai bos di perusahaan itu? Tentu tidak kan? Dirinya saja bermasalah, bagaimana dia mau pimpin sebuah perusahaan? Logika sederhana itu bisa kamu gunakan saat menganalisa saham. Lihat saja track record direksi dan komisaris perusahaan. Apakah ada yang pernah terlibat kasus atau tidak? Di zaman sekarang ini, informasi sudah bisa ditemukan dari berbagai sumber. Kamu bisa mencari di Google dengan mengetik nama direksi atau komisaris, dan berbagai informasi akan disajikan kepada kamu. Kalau direksi atau komisaris perusahaan sudah diyakini terlibat suatu kasus, sebaiknya pertimbangkan lagi saham tersebut. Mungkin lebih aman kamu segera cut loss dan menderita kerugian, dibanding memutuskan terus hold saham itu, tapi tidak tahu ke depannya akan seperti apa. Kamu bisa cari di Google tentang beberapa saham yang dulunya top manajemen perusahaan itu sempat bermasalah. Bagaimana nasib saham-saham itu sekarang? Adakah yang harga sahamnya terus naik secara konsisten? Ataukah hanya menjadi saham dengan fluktuasi naik turun yang sangat tinggi? Silahkan buktikan sendiri dengan melihat realita yang terjadi di bursa. Keempat, prospek kinerja ke depan dalam hal ini penjualan dan pencapaian laba. Perusahaan akan bisa bertahan kalau dia mampu menghasilkan laba. Tapi, perusahaan baru bisa maju jika dia mampu meningkatkan laba. Dua hal ini serupa tapi tidak sama. Perusahaan yang mampu hasilkan laba itu bagus. Tapi, perusahaan yang mampu meningkatkan labanya itu lebih bagus. Meski begitu harus ingat, laba itu berasal dari penjualan produk atau jasa. Jadi, yang lebih dahulu harus kamu cek adalah apakah penjualan produk atau jasa perusahaan itu bisa tumbuh setiap tahun atau tidak. Jika penjualan dan laba perusahaan terus tumbuh, itu bagus. Tapi, jika penjualan dan laba perusahaan terus turun, itu bahaya. Kamu bisa menemukan berbagai karakteristik perusahaan di bursa. Ada yang penjualan dan labanya terus naik. Ada yang penjualan dan labanya terus turun. Ada juga yang penjualan dan labanya naik turun. Jika saham yang kamu beli punya penjualan dan laba yang terus naik, santai saja. Jika saham yang kamu beli punya penjualan dan laba yang terus turun, pertimbangkan untuk cut loss. Jika saham yang kamu beli punya penjualan yang naik tapi labanya turun, silahkan cek lagi di laporan keuangannya sebelum memutuskan hold atau cut loss. Ada beberapa perusahaan yang penjualannya naik tapi labanya malah berkurang. Itu bisa disebabkan oleh banyak faktor seperti biaya pokok penjualan yang naik, biaya operasional yang naik drastis, ada kerugian selisih kurs, ada biaya lainnya, dan masih banyak lagi. Yang jelas, kamu perlu cari tahu lebih jauh lagi di laporan keuangan perusahaan. Apakah hal itu bersifat permanen atau hanya sementara saja? Jika permanen, pertimbangkan untuk cut loss secepat mungkin. Jika hanya sementara, kamu bisa hold dulu sambil menunggu kinerja terbarunya. Menurut saya pribadi, laba merupakan satu komponen terpenting di laporan keuangan. Sebagus apapun kinerja dan laporan keuangannya, tapi mereka tidak mampu cetak laba, menurut saya itu tidak ada artinya. Labalah yang akan membuat ekuitas perusahaan terus bertambah. Laba yang menyebabkan perusahaan bisa membagi dividen lebih besar di masa depan. Laba menjadi salah satu faktor yang membuat perusahaan bisa bayar hutang dengan lancar dan tepat waktu. Laba yang menjadi salah satu daya tarik orang ingin membeli saham tersebut. Dan masih banyak lagi manfaat dari laba yang bisa kamu analisa. Poin kelima, komposisi dan nominal hutang. Menurut saya pribadi, semakin besar hutang yang dimiliki membuat risiko perusahaan itu menjadi semakin besar juga. Kamu pilih mana? Meminjamkan uang 100 juta kepada orang yang punya aset 10 juta atau meminjamkan uang 100 juta kepada orang yang punya aset 1 miliar. Logika sederhana itu bisa kamu gunakan untuk analisa saham. Meski tidak menjamin, tapi masih lebih aman jika perusahaan punya komposisi dan nominal hutang yang lebih kecil dari ekuitas yang mereka miliki. Dalam hal ini kamu bisa melihat rasio DER perusahaan. Semakin besar rasio ini berarti komponen hutang terhadap modal perusahaan menjadi lebih besar. Ada dua hal sederhana yang bisa kamu perhatikan, yaitu yang pertama, cek apakah total hutang lebih besar dari modal perusahaan. Dalam hal ini berarti rasio DER di atas 100%. Kedua, apabila DER di atas 100%, cek lagi, apakah rasio DER dari waktu ke waktu terus naik atau tidak. Jika saham yang kamu beli punya rasio DER di atas 100 dan selama bertahun-tahun nominalnya terus naik, sebaiknya pertimbangkan untuk cut loss. Apalagi jika ternyata laba mereka mengalami penurunan atau bahkan merugi.
Hal sebaliknya bisa kamu lakukan untuk saham yang punya rasio DER di bawah 100 dengan nominal yang wajar dan mampu menghasilkan pertumbuhan laba. Logika sederhana ini bisa membantu kamu untuk menganalisa apakah saham yang kamu miliki bisa di hold atau harus segera di cut loss. Kesimpulan, 5 poin yang saya bahas tadi memang tidak bisa menjamin keuntunganmu di pasar modal. Tapi setidaknya dengan mempertimbangkan 5 hal tadi, kamu jadi bisa berpikir dengan lebih rasional. Mempertimbangkan aspek risiko dan prospek perusahaan ke depan sehingga bisa mengambil keputusan. Dan pada akhirnya memperkecil risiko kamu untuk bangkrut di saham. Kita harus belajar berpikir secara rasional saat harga saham seakan-akan tidak rasional. Terkadang harga saham bisa turun signifikan padahal kondisi perusahaan sedang baik-baik saja. Saat inilah sebenarnya kamu bisa manfaatkan untuk memperoleh keuntungan yang lebih maksimal. Tapi, apabila harga saham turun dan ternyata kondisi perusahaan juga sedang tidak baik-baik saja, sebaiknya kamu menganalisa 5 poin tadi untuk dijadikan referensi dan bahan pertimbangan. Apakah akan terus di hold atau di cut loss saja. Sebagai informasi, 5 poin tadi merupakan salah satu topik pembahasan di ebook Strategi Nabung Saham. Kalau kamu mau belajar lebih jauh tentang metode nabung saham dan berbagai hal teknis lainnya, mungkin ebook ini bisa jadi referensi. Untuk detail materi yang dibahas, kamu bisa lihat pada tampilan di bawah ini. Dan info pembelian silahkan chat WA di nomor di akhir video. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Dan mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada 2. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.